Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Epul Saiful Rahman. Di video kali ini saya akan membahas tentang aktuator mekanik. Di sini saya akan membahas tentang gear atau roda gigi. Nah, sebagai seorang engineer, tentu kita tidak akan asing dengan komponen mekanik satu ini. Tapi apakah Anda tahu siapa penemu roda gigi pertama? Kalau dilihat dari sejarah roda gigi, pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani kuno. Beliau adalah Archimedes. Pertama kali beliau mengembangkan roda gigi dalam ilmu mekanika di sekolah Alexandria. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, mekanisme Antikythera adalah contoh aplikasi roda gigi yang rumit. Yang pertama yang didesain untuk menghitung posisi astronomi. Waktu pengerjaan mekanisme ini diperkirakan antara 150-an dan 100 tahun sebelum Masehi. Nah, tetapi dalam dunia otomotif, roda gigi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Turki. Yang baru-baru ini nama Turki itu diganti menjadi Turkiye oleh Presiden Erdogan. Nah, kembali ke pembahasan roda gigi. Pertama kali ditemukan oleh Al-Jazari, atau kita sering disebut dengan Bapak Teknik Modern atau Bapak Teknik Modern penemu roda gigi. Nah, Al-Jazari yang mempunyai nama lengkap Abdul Is bin Ismail Ar-Razaj Al-Jazari. Beliau adalah seorang ilmuwan yang hidup antara tahun 530 sampai 602 Hijriah atau 1136 sampai 1206 Masehi. Nah, dia adalah seorang polimath yang lahir di Diyarbakir, Turki. Nah, selain ahli dalam bidang mekanika, ia juga adalah seorang ahli mekanika dan seni. Nah, berbagai perangkat mekanik telah dirancangnya, dan hasil rancangannya itu didokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Jami Baina Al-Ilmu wa Al-Amal Nafi fi Sana Ahli. Lalu dalam bahasa kita, ikhtiar dan panduan membuat berbagai mesin mekanik. Nah, buku ini selesai ditulisnya pada tahun 1206 Masehi. Bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Teknik Modern penemu roda gigi. Nah, lalu apa itu aktuator mekanik? Di sini saya akan menjelaskan tentang gear atau roda gigi. Nah, aktuator mekanik adalah sebuah sistem gerak yang mengubah bentuk gerakan dari satu bentuk ke beberapa bentuk format diperlukan. Sebagai contoh, mengubah bentuk gerakan linear ke gerakan berputar atau rotasi. Nah, dengan beberapa perangkat mekanik, contohnya seperti di mesin pembakar dalam, di mana gerak bolak-balik piston diubah menjadi gerak roltai dan karmannya. Nah, unsur-unsur mekanik dalam sebuah sistem penggerakan dapat meliputi beberapa komponen, di antaranya ada cams, ada gear atau roda gigi, rack and pinion, rantai, belts, dan lain-lain.
Nah, sebagai contoh, rack and pinion itu dapat digunakan untuk mengkonversi gerakan memutar ke gerakan linear, di mana rack pinion salah satunya digerakkan oleh gear atau roda gigi yang meneruskan gerakan putar. Nah, berikutnya adalah fungsi roda gigi. Yang pertama adalah menaikkan atau menurunkan kecepatan putar, dan yang kedua itu menaikkan atau menurunkan daya atau power atau torsi. Ya, berikutnya adalah kelebihan roda gigi. Yang pertama adalah sistem transmisinya lebih ringkas, putaran lebih ringan, putaran itu yang lebih tinggi dan daya yang besar. Dan yang kedua adalah sistem yang kompak sehingga konstruksinya sederhana. Dan yang ketiga, kemampuan menerima beban itu lebih tinggi. Yang keempat, efisien pemindahan dayanya tinggi karena faktor terjadinya slip sangat kecil. Dan yang kelima itu kecepatan transmisi roda gigi itu dapat ditentukan sehingga dapat digunakan dengan pengukuran yang kecil dan daya yang besar. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi roda gigi. Klasifikasi roda gigi itu yang pertama adalah menurut letak poros, dan yang kedua adalah menurut arah putaran, dan yang ketiga adalah menurut bentuk jalur gigi. Nah, klasifikasi roda gigi menurut letak poros, yang pertama itu roda gigi dengan poros sejajar. Nah, berikut adalah gambar contoh dari poros sejajar. Dan yang kedua itu adalah roda gigi dengan poros berpotongan. Sama gambarnya juga saya sertakan. Dan yang ketiga adalah roda gigi dengan poros silang. Berikut contohnya. Menurut arah putaran, yang pertama itu ada roda gigi luar atau arah putaran berlawanan, seperti gambar berikut ini. Dan yang kedua itu roda gigi dalam arah putarnya sama. Dan yang ketiga itu menurut bentuk jalur gigi. Nah, menurut bentuk jalur gigi yang paling itu adalah roda gigi lurus seperti gambar berikut ini. Nah, roda gigi yang lurus ini penggunaannya untuk poros yang sejajar atau paralel. Berikutnya adalah jenis-jenis roda gigi lurus. Yang pertama adalah external gear. Berikut gambar external gear. Nah, lihat dari gambar jenis roda gigi dengan posisi berpasangan yang dalam penggunaannya untuk menaikkan atau menurunkan putaran dalam arah yang berlawanan. Yang kedua itu adalah internal gear. Nah, internal gear itu adalah jenis roda gigi yang dipakai jika diinginkan alat transmisi yang kecil dengan perbandingan reduksi besar. Dan yang ketiga itu adalah rack and pinion gear. Nah, roda gigi rack and pinion merupakan pasangan roda gigi yang terdiri antara batang gigi dan pinion. Roda gigi jenis ini digunakan biasanya untuk merubah gerak putar menjadi lurus atau sebaliknya. Contohnya dalam mesin bubut. Nah, yang keempat itu adalah roda gigi permukaan atau surface gear. Nah, roda gigi lurus permukaan ini merupakan jenis roda gigi yang memiliki dua sumbu saling berpotongan dengan sudut sebesar 90 derajat. Nah, yang berikut itu roda gigi miring. Nah, roda gigi miring jenis roda yang hampir sama dengan roda gigi lurus, tapi perbedaannya dalam pengoperasiannya. Roda gigi miring itu lebih lembut dan tingkat kebisingan itu lebih
rendah dengan kontakan antara gigi lebih yang lebih dari satu maksudnya. Nah, yang keenam itu roda gigi kerucut. Nah, roda gigi kerucut ini merupakan jenis roda yang digunakan untuk mentransmisikan dua buah poros yang saling berpotongan. Jenis-jenis roda gigi kerucut itu ada 3. Yang pertama adalah roda gigi kerucut miring, yang kedua adalah roda gigi kerucut lurus, dan yang ketiga itu roda gigi kerucut spin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.